Assalamualaikum, Mas Ri. Waalaikumsalam, Mas Saki. Mas Ri bisa di-share untuk PPT-nya, sih? Suara saya dengar, Mas? Ya, buat persiapan. Ya. Sebentar. Apa udah terlihat, Mas Saki? Oke. Nah, di ini ya. Ya, Jalan nggak, Mas? ya kelihatan. Ya. Oke. Izin sholat dulu ya, Mas Saki ya. Jadi ditunggu ya, Sri, ya. Apa? Ditunggu untuk kelengkapan biasanya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kedatangan Pak Taufik selaku pembimbing, kemudian Pak Didik selaku penguji, kemudian terima kasih juga bantuan atas Pak Ulan yang telah melaksanakan ujian ini. Pada hari ini Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Indonesia Back School melaksanakan ujian sidang skripsi sesuai permintaan dan permohonan dari Saudara Asri. Itu Indonesia Back School telah membentuk tim penguji, saat ini sebagai koordinator, kemudian Pak Taufik sebagai pembimbing dan penguji, kemudian Pak Didik sebagai penguji satu. Untuk itu kepada Pak Asri kami sampaikan juga ujian sidang skripsi ada 3 tahapan ya. Pertama pembukaan ya, yang kedua presentasi oleh Pak Asri, kemudian yang ketiga nanti kesempatan kita berikan kepada masing-masing penguji untuk merespon, menanggapi, mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan dan sebagainya atas skripsi yang telah dibacakan oleh Mbak Asri. Kemudian yang setelah itu nanti kita persilakan Mbak Asri untuk keluar sebentar dulu untuk kita melakukan diskusi nilai akhir buat Mbak Asri. Nah setelah itu kita panggil Mbak Asri untuk pengumuman bidang skripsinya. Ya. Nah untuk itu pada kesempatan pertama kita berikan waktu kepada Mbak Asri untuk presentasi maksimal 15 menit waktunya. Kami silakan Mbak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sparta. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Dewan Penguji, kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEAK MECA sebagai Ketua, kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufik Hidayat SEAK Mbengvin selaku sebagai pembimbing saya dan juga anggota 1, kepada yang terhormat kepada Bapak Dik Sadikin SEMSI selaku anggota 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental Social Governance atau ESG terhadap Kinerja Keuangan. Sebelum memulai untuk bab 1, izin saya menampilkan untuk koreksi proposal skripsi saya yang kemarin, yaitu yang pertama itu koreksi bab 3 tentang
halaman 50 yaitu tabel 341 operasionalisasi variabel. Untuk yang dikoreksi yaitu definisi variabel dan indikator perhitungan menggunakan textbook, cari di buku-buku akuntansi, accounting intermediate, Gieso, Subramanyam. Jangan mengambil dari buku Kasmir. Ini udah dikoreksi oleh Bapak Dik-Dik waktu itu. Lalu yang kedua itu dari Bapak Sparta, agar mengutip atau sitasi tulisan dari jurnal dosen-dosen IPS. Selanjutnya, untuk bab 1 terkait dengan latar belakang, bahwa kesadaran para pelaku bisnis global terhadap praktik dan pelaksanaan kegiatan operasional untuk lebih mendukung kelestarian lingkungan, ramah lingkungan, dan dampak positif terhadap kegiatan sosial telah meningkat dalam 2 dekade terakhir. Ini menurut OJK Institute tahun 2002. Selanjutnya, bahwa beberapa tahun terakhir ada tren baru di kalangan para investor bahwa dalam mengukur kinerja perusahaan harus memperhitungkan faktor ESG, sehingga diperlukan upaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia melalui implementasi ESG secara terencana, terukur, dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Selanjutnya, hasil survei GlobeScan dan Global Reporting Initiative GRI tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan meningkat signifikan. Artinya bahwa perusahaan sudah menyadari akan pentingnya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan untuk dapat mendapatkan kepercayaan publik. Namun, dalam praktiknya di Indonesia masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan operasional perusahaan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, dan tata kelola di sekitarnya. Ini dari jurnal Hersogundono dan Zaro tahun 2021. Selanjutnya, bahwa hasil survei oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development tahun 2021, bahwa indeks ESG Indonesia menempati urutan ke-36 dari 47 pasar modal di dunia. Kajian lainnya dari ABSD lainnya bahwa sebesar 40% perusahaan di Indonesia masih belum memahami tentang pentingnya penerapan ESG. Selain itu, bahwa dari survei Mandiri Institute, sekitar 60% emiten mengaku sulit menentukan kriteria metrik dan indikator kinerja berbasis ESG. Selanjutnya, untuk bab 2, yaitu terkait teori. Untuk teori yang digunakan, yang pertama itu terkait dengan stakeholder teori. Teori ini menyatakan bahwa kemakmuran dan keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholders-nya. Dari perspektif pemangku kepentingan, perusahaan perlu memenuhi harapan di luar kepentingan pemangku pemegang saham, memuaskan banyak pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemodal, masyarakat, badan pemerintah, kelompok politik, asosiasi perdagangan, dan serikat pekerja. Ini menurut Freeman tahun 1984. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu signaling theory. Signaling theory ini adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini menjelaskan juga alasan mengapa perusahaan perlu membagi atau memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak ketiga. Untuk teori yang ketiga yaitu legitimasi teori. Teori ini menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan segala aktivitasnya agar sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, di mana perusahaan itu berada dengan tujuan agar perusahaan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Teori ini juga menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan hak publik, bukan hanya hak pemegang saham. Perusahaan berupaya memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk kerangka pemikirannya bisa dapat dilihat untuk variabel dependent Y-nya, yaitu ROA, untuk variabel independen satunya, kinerja lingkungan, independen 2-nya, kinerja sosial, independen 3-nya, kinerja tata kelola, dan menggunakan variabel kontrol, yaitu asset turnover, leverage, dan BOPO. Untuk kerangka pemilikannya ada perubahan dari waktu proposal. Di sini menghilangkan variabel independen X4, yaitu kinerja ESG secara keseluruhan. Saya hilangkan karena pada saat olah data itu terjadi masalah multikolineritas, sehingga saya menghilangkan X4
X4 yaitu ISC keseluruhan, dan menambahkan variabel kontrolnya yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional. Selanjutnya, hipotesis yang digunakan untuk H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dengan ROA. Untuk hipotesis 2, kinerja sosial berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan atau ROA. Untuk hipotesis 3, kinerja tata kelola berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan atau ROA. Selanjutnya, dilanjut untuk bab 3, operasionalisasi variabel. Di sini variabel dependent Y yaitu diproyeksikan dengan return on asset atau ROA, bahwa untuk rumus indikatornya net income dibagi average total asset. Ini revisi dari kemarin bahwa referensinya diambil dari buku, yaitu Weigan, Kimmel, dan Gesho tahun 2019. Selanjutnya untuk variabel independennya yaitu kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja tata kelola. Itu untuk skor penilaiannya itu berdasarkan dari ESG Reporting Guide 2.0 tahun yang dikeluarkan oleh Nasdaq, bahwa untuk menghitung skor penilaiannya itu menggunakan metode analisis konten pada laporan sustainable report dan atau annual report, dan menggunakan variabel dummy. Apabila mengungkapkan untuk masing-masing step indikatornya itu diberi nilai 1, kalau tidak mengungkapkan itu diberi skor 0, lalu dimasukkan ke rumusnya. Untuk misalkan untuk independen 1 kinerja lingkungan, yaitu masukkan ke rumus jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Ini referensinya dari jurnal Puspitandari dan Septiani tahun 2017. Untuk independen keduanya sama rumusnya. Untuk independen ketiga juga sama, diambil referensinya juga sama. Lalu variabel kontrolnya yaitu X4 asset turnover, indikator pengukurannya yaitu net sales dibagi average total asset. Ini diambil dari buku Weigan, Kimmel, dan Gesho tahun 2019. Untuk variabel kontrol X5-nya yaitu leverage, diproyeksikan dengan debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi ekuitas. Ini dari Kashmir. Lalu untuk variabel kontrol X6 yaitu BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional, dengan indikator pengukurannya yaitu pendapatan operasional dibagi biaya operasional dikali 100%. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis bersama regresi penelitian sebagai berikut, yaitu ROA sama dengan konstanta dibagi kinerja ditambah kinerja lingkungan, ditambah kinerja sosial, ditambah kinerja tata kelola, ditambah asset turnover, ditambah leverage, ditambah beban operasional terhadap pendapatan operasional. Untuk analisis regresi data panel itu menggunakan uji Chow, uji Huisman, uji multiplier. Lalu dilakukan uji admissibility, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dilanjutkan teknik pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi dan uji parsial atau plan. Dilanjutkan bab 4 terkait dengan hasil sampel penelitian, bahwa perusahaan industri Bank KBMI 3 dan 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2022 itu sejumlah 14. Lalu yang tidak menerbitkan sustainable report atau annual report secara runtut periode 2020 sampai dengan 2022 berjumlah 1, yaitu Bank Syariah Indonesia. Jadi total perusahaan yang menjadi sampel perusahaan 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Untuk periode penelitiannya itu selama 3 tahun dan total observasi penelitian menjadi 39. Selanjutnya dilakukan analisis data panel untuk menentukan model yang fit. Yang pertama dilakukan uji Chow, bahwa hasilnya nilai probabilitas cross section chi-square itu kurang dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah Fick effect model. Karena yang terpilih Fick effect model, maka dilanjutkan dengan uji Hausman. Untuk hasilnya, bahwa nilai probabilitas cross section random lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu random effect model.
Dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier, dihasilkan bahwa nilai Bode-Spagan itu lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah random effect model. Jadi model yang digunakan untuk interpretasi penelitian ini yaitu random effect model. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dihasilkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Yang kedua, dilanjutkan uji multikolinearitas, bahwa nilai korelasi atau R2 lebih kecil dari 0,90. Tidak terdapat unsur multikolinearitas. Dilanjutkan uji heteroskedastisitas, nilai probabilitas square-nya dihasilkan bahwa lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Dilanjutkan dengan uji autokorelasi. Di sini dihasilkan bahwa tanpa kesimpulan. Pada data panel untuk uji autokorelasi itu tidak perlu diuji autokorelasi. Karena uji autokorelasi itu digunakan untuk data time series. Selanjutnya, hasil statistik deskriptif. Yang pertama, variabel dependent yaitu ROA. Untuk rata-ratanya itu sebesar 0,019, 0,0191. Untuk nilai maksimumnya itu sebesar 0,0422. Untuk nilai minimumnya itu 0,005. Untuk variabel independen INF atau kinerja lingkungannya itu rata-ratanya 0,897436, untuk maksimumnya 1, untuk minimumnya 1. Untuk kinerja independen kinerja sosial yaitu minnya 0,815385, untuk nilai maksimumnya 1, untuk minimumnya 0,6. Untuk variabel independennya kinerja tata kelola, untuk rata-ratanya sebesar 0,917949, untuk nilai maksimumnya 1, untuk minimumnya 0,7. Untuk variabel kontrol asset turnover, itu rata-ratanya sebesar 0,068668, untuk maksimumnya itu 0,101858 dan minimumnya 0,052373. Untuk variabel kontrol leverage, rata-ratanya itu sebesar 5,868071, untuk maksimumnya 16,07858 dan minimumnya 3,164617. Selanjutnya untuk variabel bobo, untuk rata-ratanya sebesar 0,766136, untuk maksimumnya 0,933 dan nilai minimumnya 0,465. Untuk standar defisiasi masing-masing variabel tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata minnya, sehingga tidak terjadi. Selanjutnya, koefisien determinasi dan hasil uji partial T. Dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-score-nya itu sebesar 0,874322, yang artinya bahwa kinerja lingkungan atau INF, kinerja sosial atau SOS, kinerja tata kelola atau GOF, asset turnover atau ATO, leverage atau LEV, dan BOPO itu mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 87%,4322. Selanjutnya, hasil uji partial T. Dinyatakan bahwa jika nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang pertama, analisis pertama untuk variabel INF kinerja lingkungan, bahwa koefisiennya itu positif. Nilai probabilitasnya sebesar 0,4733 di atas 0,05 sehingga kesimpulannya tidak signifikan. Variabel independen kinerja sosial atau LSS itu koefisiennya negatif, lalu nilai probabilitasnya sebesar 0,3493 di atas 0,05 sehingga kesimpulannya tidak signifikan. Lalu variabel independen
Gov kinerja tata kelola bahwa koefisiennya itu bernilai negatif dan nilai probabilitasnya sebesar 0,9796. Itu lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya bahwa tidak signifikan. Selanjutnya variabel kontrol yaitu aset turnover, bahwa koefisiennya di sini positif dan nilai probabilitasnya 0,0206, lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya bahwa signifikan. Lalu leverage, di sini koefisiennya negatif dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,837, sehingga kesimpulannya lalu variabel BOPO, nilai koefisiennya negatif dan nilai probabilitasnya 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya signifikan. Selanjutnya, analisis hasil penelitian. Untuk hipotesis pertama, yaitu kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan atau ROA. Untuk hasilnya bahwa hipotesis 1 ditolak karena berpengaruh positif tidak signifikan atau dikatakan tidak berpengaruh. Hasil ini didukung oleh penelitian Yawika dan Hayani tahun 2019 dikarenakan motivasi perusahaan terhadap kinerja lingkungan didasarkan pada pemenuhan kewajiban, sehingga kinerja lingkungan tidak diarahkan sebagai bentuk investasi bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional yang lebih baik dan ramah lingkungan. Selain itu, didukung oleh penelitian lainnya, yaitu oleh Husada dan Handayani tahun 2021, bahwa investor di sektor keuangan belum mempertimbangkan praktik dan pengungkapan lingkungan sebagai salah satu faktor mendorong keputusan berinvestasi pada sebuah perusahaan, yaitu menurut Bualai tahun 2019. Untuk penelitian ini tidak sejalan dengan stakeholder teori, di mana ketika perusahaan menerapkan manajemen yang lebih baik untuk menghindari risiko lingkungan, maka perusahaan akan mendapatkan peluang yang lebih baik dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, juga penelitian ini tidak sejalan dengan legitimasi teori, di mana yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mengendalikan persepsi masyarakat untuk memperbaiki atau meningkatkan reputasi perusahaan dengan melakukan salah satu langkah, yaitu menyampaikan informasi laporan kinerja lingkungan. Namun, hasil penelitian ini itu sejalan dengan teori keagenan, di mana menunjukkan bahwa agen dan pemilik itu memiliki tujuan yang berbeda. Agen memiliki tujuan untuk keuntungan, yaitu berupa reputasi, keuntungan pribadi untuk reputasi, sedangkan untuk tujuan pemilik adalah keuntungan. Jadi perusahaan itu berusaha meminimalkan biaya untuk praktik lingkungan dan mengalihkan untuk memaksimalkan laba perusahaan atau pemilik. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua, yaitu kinerja sosial berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk hasil hipotesis kedua ini ditolak karena berpengaruh negatif tidak signifikan atau dikatakan tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yawika dan Handayani 2019 bahwa upaya yang dilakukan perusahaan fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan pada pengembangan internal perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangannya. Selain itu, kinerja sosial bukanlah strategi yang dipertimbangkan manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Perhatian manajemen itu pada kondisi ini lebih memfokuskan yang berkaitan langsung dengan pendapatan dan penjualan dibandingkan dengan kinerja non-keuangan, sehingga tidak berpengaruh perform dari sosial terhadap finansial perusahaan. Selanjutnya didukung oleh penelitian lainnya oleh Fusada dan Handayani tahun 2021 bahwa kondisi ini terjadi karena praktik sosial hanya akan memberikan hasil saat investasi pada tingkat tertentu dan atau pencapaian dalam praktik sosial yang telah dibuat, sehingga sebelum perusahaan berada dalam titik tersebut, pengeluaran apapun dalam praktik sosial tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori stakeholder bahwa ketika perusahaan melakukan sosial yang tidak ditujukan untuk
manajemen pemangku kepentingan, tetapi untuk partisipasi masalah sosial di masyarakat, sehingga tidak akan memberikan nilai yang sama kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, penelitian ini tidak sejalan dengan legitimasi teori, bahwa menunjukkan bahwa di mana legitimasi itu menjadi esensial bagi perusahaan untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang. Selanjutnya, hipotesis ketiga bahwa kinerja tata kelola berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil hipotesis ketiga ini juga ditolak karena berpengaruh negatif tidak signifikan atau dikatakan tidak berpengaruh. Hasil ini didukung oleh penelitian Husada dan Handayani tahun 2021, di mana kinerja tata kelola tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan ROA. Penelitian ini bahwa dari statistik deskriptif, rata-rata skor tata kelola sampel perusahaan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata skor sosial dan skor lingkungan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan sudah mempertimbangkan aspek tata kelola dengan baik sesuai dengan penelitian sebelumnya. Ada kemungkinan ketika rata-rata perusahaan itu telah mengungkapkan poin-poin tata kelola dengan baik, maka investor sudah yakin dengan memperhatikan dengan perusahaan bahwa perusahaan akan menjaga dan meningkatkan performa tata kelolanya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori signaling teori, di mana bahwa pengungkapan yang dilakukan manajer perusahaan itu sangat percaya, memiliki keyakinan terhadap kualitas perusahaan, mengingat biaya yang akan terjadi untuk signaling akan lebih tinggi bagi perusahaan yang memiliki kualitas buruk. Selanjutnya, untuk analisis variabel kontrolnya, asset turnover, bahwa hasilnya diperoleh berpengaruh positif signifikan. Analisisnya, ini berarti semakin tinggi perputaran aset di perusahaan, efisiensi aset ROA menjadi lebih tinggi. Hasil ini didukung oleh penelitian Alerini dan Hamdan 2020 yang menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, variabel kontrol leverage, hasilnya bahwa tidak berpengaruh. Hal ini karena besarnya hutang tidak melebihi total aset, sehingga jumlah aset yang dimiliki mampu menjamin hutang yang dimilikinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya leverage tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian ini didukung oleh Puspitandari dan Satyani tahun 2017. Untuk variabel BOPO, yaitu beban operasional, dihasilkan berpengaruh negatif signifikan. Hal ini berarti ketika BOPO meningkat, maka efisiensi perusahaan akan menurun, dan profitabilitas bank tersebut akan menurun. Tingginya operasional bank menunjukkan jika bank tersebut belum mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien, sehingga akan berimbas pada penurunan profitabilitas. Selanjutnya, implikasi manajerial. Yang pertama, memberikan wawasan dan informasi terbaru terkait perkembangan pengungkapan environmental, sosial, governance, ESG di Indonesia bagi lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan. Yang kedua, memberikan kontribusi untuk mendorong penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, di mana informasi implementasi ESG dapat diungkapkan ke dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, melalui sudut pandang perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi ESG yang lebih baik di tahun mendatang. Untuk kesimpulannya, bahwa pengungkapan environmental, sosial, governance, atau ESG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dengan return on asset, baik secara individu maupun secara keseluruhan pada perusahaan industri keuangan Bank KBMI 3 dan 4. Jadi, aspek sustainability ESG pada sektor perbankan masih belum memberikan pengaruh terhadap kemampuannya menghasilkan laba yang lebih baik. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya satu, penelitian ini hanya menggunakan item pengungkapan yang dikeluarkan oleh Nasdaq, dengan total pengungkapan sebanyak 30 indikator, mencakup indikator environmental, sosial, dan governance. Yang kedua, rentang waktu periode penelitian relatif pendek selama 3 tahun, yaitu tahun 2020 sampai 2022. Lalu yang ketiga, jumlah bank dalam sampel relatif sedikit, hanya berfokus pada bank-bank KBMI 3 dan 4. Saran penelitian ini, yang pertama, penelitian selanjutnya masih
perlu. Selanjutnya perlu menambah tentang waktu penelitian, misalnya selama 5 tahun. Yang kedua, penelitian selanjutnya jumlah sampel yang digunakan sebaiknya dari cross-sektor, sehingga hasil penelitian lebih dapat digenerasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk variabel dependennya, yaitu nilai perusahaan atau Tabenske. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke Bapak Sparta. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Asri yang sudah presentasikan dengan sangat baik ya, dan lebih jelas ya. Saya rasa tadi ada S2 ya presentasi ya, dan S1 ya. Nah, untuk itu saya berikan waktu kepada Bapak Didik untuk menanggapi hasil penelitian dari yang merupakan skripsi Asri yang telah sampaikan tadi. Kami persilakan Pak Didik, waktu sudah tepat kita berikan. Oke, terima kasih Mas Sparta. Asri, Ya, Pak. kedengaran ya? Oke. Coba saya pengen lihat kamu tuh ngolah datanya seperti apa sih? Kan kamu tuh ada variabel apa tadi tuh? Lingkungan, sosial, tata kelola ya. Oke. Ya. Data awalnya deh, data mentahnya. Data mentahnya ini, Pak. Izin share screen. Apa sudah terlihat, Pak? Nah, udah, oke. Nah, sekarang kan kamu ngitung ini kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan berapa item itu? Ya, Pak. Gimana Jadi sekarang? ini, Pak, jadi saya berpanduan dari ini, Pak. Nih, dari Nasdaq ini kan ada keterangannya, Pak. Dari GRI, kaitannya dengan GRI 3051, 3052, 3053. Jadi saya nyarinya itu di Sustainability Report, Pak, yang mencari terkaitan dengan GRI 3051, 3052, Pak. Nah, itu yang ada skor-skor itu applicable itu apa tuh? Nah, ini saya yang pertama misalkan Bank BCA tahun 2020, Pak, mengungkapkan GHG emission. Ini saya beri nilai skor 1, Pak. Ini dalam kurung 94 itu saya tulis halamannya, Pak. Halaman ada poin ininya. Halaman di Sustainability Report-nya, Pak. Oke. Terus kalau misalnya yang melaporkan kedua, kamu kasih angka lagi 1 gitu. 2. Enggak, Pak. Tetap 1, Pak. Jadi kalau misalnya yang sebelah nih kayak yang S1 nih, yang kolom S1 nih. Iya. Kamu kalau tidak melaporkan kamu tulis angka 1 ya. Iya. Pada tahun 2020. Kalau tidak kasih ke angka 0. Gitu. Iya. Kalau tidak mengungkapkan berarti 0, Pak. Ini kayak yang kedua ini, kamu kasih angka 0 tuh. Iya, karena di laporannya itu tidak dijelaskan intensity emission-nya, Pak. Oh, jadi kamu lihat. asumsinya tidak melaporkan gitu? Iya, saya asumsinya tidak melaporkan karena tidak dijelaskan ini. Semua variabel gitu ya? Yang variabel yang iya, Pak. Lingkungan, sosial, dan tata kelola begitu ya? Iya, Pak. Semuanya sama. Terus sekarang kita lihat hipotesanya gimana? Terbukti nggak? Hipotesanya dari environmental X1, X2, X3. Persamaannya aja langsung. Oh, persamaannya. Nih. Ya, yaudah. Kamu punya tuh. Nah, itu yang tadi. Nah, ini, Pak. Oke, persamaannya. Oke, kamu dari running kan di persamaan regresinya gimana tuh? Berarti saya buka F-use-nya ya, Pak ya? Nah, yang deskripsi kamu aja ada kan? Yang di luar persamaan ada kan? Saya pengen tahu R square-nya berapa? Oh, R square-nya. Bentar, Pak. Share screen. R square-nya itu adjusted R square-nya itu sebesar 0,87432, Pak. 87,43%. Artinya bahwa kinerja INF itu ini, Pak, INF, kinerja variabel SOS, variabel GOF, variabel ATO, variabel LEF, variabel BOPO itu
dapat menjelaskan variabel dependen yaitu ROA sebesar 87%,4322. Untuk selebihnya itu sebesar 12,5 itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini, Pak. Oke, di sini 80% dapat menjelaskan variabel ROA. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kenyataannya hipotesa kamu ditolak semuanya. Iya, Pak. Kenapa tuh? Nah, itu kenapa? Kalau yang lingkungan, Pak, itu motivasi perusahaan itu terhadap kinerja lingkungan didasarkan pada pemenuhan kewajiban, Pak. Kalau yang saya ketahui di sini itu POJK tahun 2017, Pak, yang perusahaan itu wajib membuat laporan keberlanjutan ke perusahaan, Pak. Di sini alasannya ini, Pak, motivasi perusahaan terhadap kinerja lingkungan didasarkan pada pemenuhan kewajiban sehingga kinerja lingkungan tidak diarahkan sebagai bentuk investasi bagi perusahaan. Oke, Terus ya. Terus yang ini apa yang sosial ya, Pak? Untuk yang sosial itu upaya yang dilakukan perusahaan itu fokus pemberdayaan masyarakat, bukan pada pengembangan internal perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangannya, Pak. Jadi lebih mementingkan praktek sosialnya itu lebih mementingkan terkait masalah itu, Pak, permasalahan masyarakat gitu, Pak. Bukan dari segi perusahaannya, manajemen kepentingan perusahaannya, Pak. Terus yang satunya lagi? Untuk yang kinerja tata kelola itu dari penelitian ini tuh, Pak, rata-rata skor tata kelolanya itu lebih tinggi, Pak, dibanding dengan skor lingkungan sama sosial. Jadi ada kemungkinan ketika rata-rata perusahaan telah mengungkapkan poin-poin tata kelola, itu investor sudah yakin dengan perusahaan bahwa perusahaan akan menjaga dan meningkatkan performa tata kelolanya, Pak. Jadi tidak berpengaruh gitu, Pak. Nah, kita masih berbicara yang R-nya tinggi tapi hipotesanya tidak terbukti ya. Kira-kira menurut kamu ada kesalahan nggak yang menyebabkan itu jadi tidak terbukti menurut kamu? Ada kesalahan nggak? Karena kalau biasanya kalau R-nya tinggi, hipotesa tidak terbukti, itu ada kemungkinan. Yang pertama, kesalahan dalam pengambilan sampel. Oke. Yang kedua, kesalahan dalam input data, dalam codingnya. Yang ketiga, kesalahan teknis analisis. Ada kemungkinan penelitian kamu sampelnya kurang. Misalnya. Bang, berapa jumlah banknya? 13, Pak. Seluruhnya, semua bank? Bank 3 dan 4 aja, Pak. Enggak, kalau semuanya, 1, 2, 3, 4, ada berapa? Bentar, Pak, saya ada 40 atau berapa? Bentar, Pak, saya lihat ya, Pak ya. Stop. Iya, stop saya dulu. Kira-kira berapa kurang sampelnya? Kamu ambil 13 ya, 13 bank ya? Iya. Totalnya ada 46, Pak. Dari KBMI 1 sampai KBMI 4 itu ada 46. Yang kamu ambil sampel berapa? 3 dan 4. Jadi berapa jumlahnya? 3 dan 4? 13. 13. Sebenarnya ada 14, Pak. Ada 14, tapi ada satu bank yang tidak belum melaporkan itu sustainability report-nya, Pak, yaitu Bank BSI. Ada sekitar berapa? 36 ya? 33 ya? 33 sampel yang mau. Ini dugaan saya nih. Sepertinya ada kesalahan dalam pengambilan sampel. Ya, terus kalau di input data atau coding kamu rasanya udah bener deh. Terus ada lagi teknik analisisnya. Nah, kalau misalnya teknik analisis mungkin kamu ambilnya langsung ke ROA bukan pertumbuhan. Coba kalau ke pertumbuhan ROA seperti apa? Ya.
Ya. Nah, itu ini ada satu lagi nih. Tadi di implikasi ketiga itu apa? Implikasi Implikasi penelitian. ketiga, Bertolak belakang dengan hipotesa kamu udah jelas-jelas itu nggak terbukti, tapi di implikasi kamu kok masih diusulkan gitu. ya Pak. Implikasi ketiga, Implikasinya. sudut pandang perusahaan, hasil Nah, penelitian ini diharapkan mendorong perusahaan untuk mengembangkan informasi ESG yang lebih baik di tahun mendatang, Pak. iya. Kamu mengharapkan, tapi hasil penelitian kamu tidak mendukung kan? Itunya, Iya, iya kan? Nah, makanya kalau iya, saya itu dari implikasi media timang-timang perlu cantum atau tidak itu ya. Yang ya, sejak keterbatasan ini kamu tambahkan aja nih. Ada perlu penambahan sampel, ya kamu harus perhatikan lagi ya. Ini sampel nih, tambahkan keterbatasannya. Ya, karena sampel kamu tambah sedikit kan? iya. Ya, terus itu lagi teknik analisisnya juga kamu tambahkan seperti apa tuh. Jadi untuk mengantisipasi ini kan kamu udah kadung selesai skripsinya, tapi yang jadi masalah tadi R-square-nya tinggi, konsep terpilih gitu ya. Kan? Kalau kamu balik ke awalnya nggak mungkin kamu sarankan aja, disarankan aja untuk lebih memperhatikan pengambilan sampelnya, input data codingnya dan teknik analisisnya gitu. Ya. Jadi nggak usah banyak lagi. Kamu akui aja ini bahwa ini kan penelitian kamu kan ada keterbatasannya. Iya. Sampelnya tambah sedikit. Waktu relatif itu nggak begitu. Kayaknya coba kalau ada pengamat teknik analisis seperti apa nih? Atau misalkan mau pakai yang misalkan hubungan lingkungan dengan sosial seperti apa, sosial dengan tata kelola seperti apa, kita menggunakan PLS gitu kan ya kasus lain gitu. Jadi nggak usah menggunakan ini lagi. Ya kamu sarankan yang pertama kesalahan pengambilan sampel mesti diperhatikan, kedua kesalahan input data coding kamu rasanya udah nggak salah tuh ya, cuma ini ada lagi teknis analisis. Nah, ini ada dua yang mesti kamu sarankan tuh, pengambilan sampel dan teknik analisis untuk penelitian berikutnya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Paham nggak? Iya ya Pak. Kemarin saya ambil sampel ini karena kan ini ya Pak, saya mengambilnya itu berpatokan sama Nasdaq gitu ya Pak. Jadi yang aset yang besar itu. Asetnya yang besar yang sudah ini Pak, yang sudah laporannya itu masuk dalam GRI Pak. Jadi saya mengacu ke situ sih Pak. Kalau yang GRI dengan SEOJK sama nggak standarnya? Beda Pak. Beda berapa poin? Kalau di Jangan kinerja itu codingnya salah dong kalau gitu. Berarti kamu masuk ke kategori input datanya yang salah. Kondisi di Indonesia, kamu pakai standar internasional kan gitu. Paham nggak? Sementara itu diadopsi benar sama kita kan. Yang Nasdaq itu, yang kamu ambil yang GRI, itu GRI itu berapa standar? ada 30 Pak. 30. Kalau yang SEOJK ada berapa? SEOJK itu saya belum menghitung sih Pak, cuman di situ ada kinerja apa? Ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja lingkungan, kinerja sosial Pak. Kalau yang governance-nya itu yang saya tahu belum ada di situ sih Pak. Yang saya tahu Belum ada di SEOJK, cuma ada di sana yang di GRI. yang 17 Kamu itu. nanti untuk sarannya nanti di input datanya aja. Input datanya menggunakan apa? Pakai standar yang SEOJK. Kamu kan menggunakan GRI. Iya. Ya, yang GRI kamu harus mengambil sampel juga perhatikan, terus untuk data untuk codingnya tuh berdasarkan apa, misalnya SEOJK, terus teknik analisisnya kita menggunakan ya. Ada lagi? Selain itu, menurut kamu? Yang Proses sih. Iya Pak. Ada lagi nggak keterbatasan lagi? Nggak ada lagi? Belum. Kita cuma menambahkan aja. Iya, menambahkan Ya, jadi kamu perhatikan yang implikasi media ketiga tuh, ya. Iya Pak. Kamu
sedikit kembali tuh yang 3 garis keterbatasan kamu mukakan aja. Sampelnya tampil sedikit, input data codingnya kamu menggunakan GRI kan, Iya, teknik analisisnya kamu menggunakan yang syaratnya ya kamu sarankan aja yang lain ya, supaya hal yang seperti itu tidak terulang lagi ya. ya, baik. Oke, paham? Makasih. Ya udah, makasih Pak Sparta, silakan. Ya, terima kasih Pak Didik atas masukan dan pertanyaannya. Memang ini nggak signifikan satu pun, tapi ya coba lihat hasilnya lagi, Asri. Hasil regresinya coba deh lihat. Asri buka Asri ya. Ini ya Pak. Ini, oh ya. Ya. Ini kan NFV itu apa? Kinerja lingkungan Pak. Di lingkungan, SOS, SOS kinerja sosial. sosial, ATD, ATO. Ini variable control asset turnover. Ini Ya. GOF-nya itu kinerja tata kelola, atau itu asset turnover, life-nya itu leverage, debt to Popo equity, efisiensi. POPO itu beban operasional pendapatan terhadap pendapatan Dihubungkan dengan operasional. itu, dihubungkan dengan kinerja. Dependent variable kinerja ya, dependent variable Ya, kinerja. ROA Pak. ROA ya. Ya memang kalau kita lihat ya, SDGs itu apa environmental sama sosial itu memang sampai sekarang itu sulit kita melihat dampak terhadap kinerja ya. Karena kinerja itu yang utama itulah efisiensi kan signifikan ya. Kemudian juga performa dari direksinya ya. Kemudian kan terkait dengan omset segala macam ya. Tapi kalau dikaitkan dengan harga saham mungkin akan lain hasilnya ya. Jadi SDGs itu kalau kinerja mungkin belum gimana ya apa? Contoh kamu lihat apa salah satu kegiatan sosial dari perbankan itu. Contoh yang dilaksanakan apa contohnya? CSR gitu Pak. Nah, CSR itu kan bukan kinerja itu bukan tergantung CSR. CSR itu tergantung kinerja kan apa? Jadi CSR itu bukan mempengaruhi kinerja tapi kinerja itu mempengaruhi CSR. Karena kan CSR lahir dari kinerja kan. Kalau nggak ada kinerja kan nggak dapat CSR kan. CSR. Ya. Itu jadi maka agak terbalik tuh ya. Kemudian juga seperti sosial, environmental apa contoh Environmental itu terkait ini Pak. Kalau perbankan apa? Contoh perbankan apa environmental? Hanya membantu ini sih Pak, misalkan kayak UMKM gitu, terus kita bantu buat ngatasin iklim gitu Pak, biar Itu kan perusahaan. bantu itu bukan nggak bisa pengaruhi kinerja, justru kinerja mempengaruhi bantuan itu. Kalau semakin tinggi kinerjanya, kegiatan environmental makin tinggi kan sebenarnya kan. Jadi ada unsur yang terbalik itu mungkin ya, menyebabkan dia tidak signifikan gitu. Itu dan juga tapi kalau kamu bandingkan dengan itu dengan harga saham mungkin lain lagi ya. Karena kan pasar itu menilai kalau seandainya itu masyarakat SDGs itu direspon diapresiasi kan dalam bentuk apresiasi yang tinggi sehingga pengaruh ke harga saham, minat investor tinggi juga terhadap perusahaan itu. Artinya kelangsungan perusahaan itu akan terjamin ya dengan ada kegiatan sosial itu, kegiatan SDGs itu. Tapi apakah ada yang pengaruh kinerja? Nggak tahu, mungkin jangka panjang ya, jangka pendek mungkin enggak ya kan, kamu jangka pendek nih. Bisa kegiatan SDGs sekarang dikaitkan dengan kerja sekarang, jangka pendek kan itu. Jangka pendek. Mungkin enggak pengaruh ya, pengaruh. Ya. Jadi yang utama kinerja itu malah efisiensi kan. Terus aset turnover itu memang ya signifikan. Karena kalau aset turnover tinggi pasti untungnya gede juga. Tapi leverage bisa signifikan bisa enggak gitu. Kan leverage itu kan hubungannya bisa negatif bisa positif kan. Kamu leverage itu hipotesis apa hipotesisnya? Hipotesis leverage terhadap kinerja apa hipotesisnya? Ini variable kontrolnya Pak. Ya nggak tahu, saya pengen tahu aja. Variable control pengen tahu juga kamu.
Ini sih negatif sih Pak. Salah kamu itu salah teori, itu salah fokus kamu tuh. Refleksi kinerja itu nggak ada negatif positif. Pengaruh aja, karena dia bisa dampak positif, bisa dampak negatif tuh. Karena teorimu kurang tuh. Lihat di teori ilmu keuangan ada tuh, ilmu manajemen keuangan ada optimum utang, ya. Optimum utang itu pada saat utang itu masih sedikit, dampak positif. Kebanyakan utang kok negatif dampaknya, ya. Itu sudah salah kamu. Jadi kalau kadang kita meragukan kalau hasil mencari-cari aja SDGs terhadap kinerja. Ya belum berdampak mungkin ya. Karena jangka panjang mungkin ya. Karena konsumen coba lihat. Kan kalau kinerja itu terkait dengan konsumen. Ke perbankan itu konsumennya apa? Kan penabung kredit kan. Iya. Konsumen perbankan itu kredit dan penabung. Penabung itu masuk konsumen loh. Penabung itu kenapa? Karena dari tabungan itu pusat perbankan dapat untung walaupun cost of fund, tapi ada unsur di situ. Kan sumber dananya. Jadi kita lihat dari dana pihak ketiga, nasabah ketiga sama nasabah kredit, kan dia nggak peduli kan apakah bank mengenal SDGs atau enggak. Nggak peduli dia. Ya. Dan juga porsi juga kecil kan itu. Kecil porsinya. Jadi agak susah kita melihat dengan kerja itu. Tapi kalau dihubungkan dengan harga saham lain, karena harga saham itu kadang harga saham itu aneh ya. Sesuatu yang penting bagi pemegang saham, informasinya bagi saya bisa naikkan harga saham meskipun kinerja tidak pengaruh. Tapi bagi harga saham pengaruh karena ada apresiasi lain di sisi investor itu. Itu beda lagi. Ini cocoknya untuk harga saham mungkin ya. Harga saham cocok lah ya. Jadi itu yang harus kamu pahami, kamu jelaskan juga di dalam analisismu ya, analisismu. Dan kalau mengenai jumlah sampel ya, kamu observasi berapa? Sampelmu berapa, Pak? 39. 39 Iya, apa? Banknya berapa? Observasi Pak, Banknya variabelnya. berapa? Banknya 13. 13. Berapa tahun? 3 tahun. Nah, 3 tahun, 39 kan minim sampel itu minim sekali sampelnya. Tapi kalau sampel perbanyak, saya rasa saya juga gitu menggembirakan ya. Banyak yang menggembirakan. Kebetulan yang ini Pak, yang dari penelitian didukung juga itu ada 80 sektor perbankan Pak, perusahaan, tapi hasilnya tidak signifikan juga Pak. Iya, karena salah fokus, salah analisis. Orang tuh logika nggak jalan tuh dalam analisis. Masa iya gizi sama kinerja, apa hubungannya? Apalagi baru tumbuh sekarang tuh kan, masyarakat tuh baru nge, ya. Tapi kalau harga saham masih mending lah, kan investor pasar modal tuh kadang mempengaruhi harga saham tuh tidak berdasarkan kinerja, berdasarkan fundamental perusahaan itu, karena hal lain kan berpengaruh juga. Tapi kinerja nggak bisa lah, kan tergantung selera konsumen. Selain itu, ya. Apalagi jumlah yang dilaksanakan kecil itu. Kan coba lihat, tahu nggak kamu berapa jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk SDGs itu dari perbankan? Tahu nggak berapa jumlah rupiah? Berapa persen dari total asetnya? Atau berapa persen dari total pendapatan? Kan kecil banget tuh. Kecil lah, ya. Saya walaupun nggak baca, saya tahu kecil banget tuh. Itu kalau promosi aja buat mereka itu, buat promosi aja. Itu menulis persyaratan aja sebenarnya. Jadi betul-betul mereka nggak serius ya. Nggak serius. Kecil, nggak mungkin gede mereka lakukan itu. Sama saya orang kaya nih, saya orang kaya. Aset saya ada 3 triliun. Tapi saya nyumbang zakat 5 juta. Saya masuk ke iklan di koran. Saya nyumbang 5 juta, saya 5 triliun. Kan kalau saya nggak berzakat menyumbang, kalau menurut saya kalau saya nggak nyumbang masyarakat, pasti aset saya 5 triliun juga. Nggak ada hubungannya. Ada pengaruh sumbangan terhadap aset nggak? Ya nggak pengaruh, ke segi teori nggak pengaruh. Di segi agama mungkin pengaruh ya. Bisa karena itu lain cerita kan. Agama itu sesuatu yang nggak bisa terjelaskan gitu. Ya, sekutatif nggak bisa jelaskan. Misalnya kalau kamu makin banyak sumbangan makin kaya, itu iya. Ya, tapi secara teori susah menjelaskannya. Ya, itu yang harus kamu jelaskan di analisis kamu nih. Sesuatu yang aneh ya. Dan kamu pernah nggak melihat di hasil penelitian yang ada kamu ketahui itu berapa yang signifikan, berapa yang enggak? Banyak yang signifikan atau banyak yang signifikan?
banyak yang signifikan sih, Pak. Banyak signifikan. Apa alasan signifikan? Kebanyakan signifikan, kamu berapa, contoh ini, untuk yang fundamental itu udah berapa penelitian yang kamu baca itu? Penelitian sebelumnya, berapa penelitian yang kamu baca sebelumnya? Sebentar, Pak. Yang untuk fundamental, ada berapa sumber penelitian sebelumnya kamu baca? Sebentar. Dan perusahaannya apa? Perbankan atau bukan? Pak. Perbankan ada 3 di sini, Pak. Saya. Oh, cuma 3. Nggak bisa, Iya. nggak bisa kamu simpulkan bahwa saya banyak signifikan, nggak bisa, cuma 3. Ya. Nggak bisa lah ya. 3 positif. Iya. Nggak bisa tuh, ya, mana bisa tuh, nggak bisa 3 kamu positif. simpulkan apa-apa tuh. Mau 3 atau 4, buat 10 lagi tuh. Nggak Iya, bisa. dia belum sampai 10. Nggak bisa. Ya, karena S1 itu kan sumbernya masih terbatas ya. Supervisi terbatas, sumber itu terbatas. Jadi sehingga hasil itu nggak bisa terjelaskan itu. Itu kelemahan di ya, kalau kelemahan Gilang Pak Didi ini sampel masih kecil ya. Jadi alasan kamu, contoh kamu alasan 13, apa alasan kamu 13 bank kan sebanyak itu bank? Apa alasannya? Bank kan banyak tuh. Iya. Yang kenapa 13 kamu ambil? Ini sih, Pak, keterbatasan waktu sih, Pak. Enggak ada keterbatasan waktu. Wah, mana ada keterbatasan Terus waktu. kalau yang saya ini sih, Pak, kayak saya lihat laporan ininya ya, Pak, laporan keberlanjutannya itu jadi kalau yang misalkan kayak Bank BRI itu, Pak, itu kan di laporan sustainability report-nya itu ada yang berdasarkan POJK, ada yang berdasarkan GRI gitu, Pak. Kan saya kaitkannya sama yang berdasarkan Nasdaq ini ya, Pak, yang berjumlah 30 indikator. Jadi saya mengangkatnya yang bank 3 dan 4, Pak. Gitu. Sekarang yang ada GRI ada berapa bank? Yang ada GRI ada berapa bank? Kalau yang saya baru cantumin itu ada 14, Pak, yang saya baru lihat. Ada 14, tapi di sini ini, Pak, kan ada di sebentar. Stop. Di sebentar, Pak. Untuk di aspek tata kelola nih ya, Pak ya. Kalau yang berdasarkan Nasdaq di sini misalkan kayak Bank Mega ya, Pak. Jadi laporan keberlanjutannya ini belum dievaluasi oleh pihak independen itu, Pak. Namun data yang tersaji telah diverifikasi oleh yang internal, Pak. Sedangkan yang ini, Pak, itu data-data belum terverifikasi. Pak, 13 itu, 13 itu yang jadi belum. dari 13 bank ya, Pak, ini yang tidak diverifikasi laporan keberlanjutannya itu ada 1 Bank Mega, Bank OCBC 2, terus Bank Maybank 3, Bank Danaman 4, terus Bank Permata 5, Pak. Ada 5, Pak, dari. Jadi gini, harusnya besok-besok itu ya. Iya. Kalau melihat hubungan kinerja itu betul-betul teliti betul apakah benar ya variabel ini bisa mempengaruhi sumber penghasilan dari perbankan ya. Atau bisa menekan biaya ya. Kinerja itu tergantung profit kan. Iya. Kan selama ini kalau di akuntansi itu dia menggampangnya tuh teori beda sama ilmu ekonomi ada matematiknya kan. Kalau di akuntansi itu menggampang aja, hubungan dengan B menggampangnya kualitatif, pakai logika atau berantah, dia bilang signifikan. Coba ada nggak pengaruh kegiatan CGS terhadap revenue perbankan? Di si mananya? Ya, apakah pendapatan bunga naik? Apa nasabah bertambah? Di si mananya?
Atau ada pengurangan biaya nggak di segi mananya? Ada kajian teori terhadap itu kan nggak ada. Asal hubungi aja. Itu riset akuntansi begitu bisa. Pernah nggak dicoba hubungan kinerja terhadap kegiatan SDGs? Misalnya makin tinggi kinerja, maka bank itu cenderung kegiatan SDGs makin tinggi. Ada nggak hubungan? Jadi harus ada uji kasualitas betul, ya. Mana independen, ya. Kan itu teori-teori di teori yang teori-teori yang terkait dengan yang kamu sampaikan itu kan lemah semua tuh, ya. Nggak ada pembuktian empirikal, nggak secara matematik juga nggak bisa dibuktikan, ya. Lemah semua. Berdasarkan argumentatif, kualitatif yang kadang-kadang lebih subjektif itu. Kalau dia bisa jadi seorang pendapat lain, beda lagi hasilnya. Pendapatnya beda lagi hasilnya, ya. Beda sama ilmu matematik kuat banget tuh. Jadi kalau sekali teori bilang positif, betul-betul kita bisa buktikan positif secara matematik bisa. Kemudian secara logika berpikir juga bisa. Udah fakta juga bisa. Itu kajian teori seperti itu. Ini kan nggak ada. Kajian matematis mana yang mengatakan dia positif? Kajian logika teori mana? Kajian fakta-fakta mana? Kan nggak ada. Itu kelemahan dari ilmu akuntansi itu, ya. Itu suka-suka dia aja itu, ya. Jadi misalnya itu ini kenapa nggak signifikan? Karena kelemahan analisis teorinya. Kajian teori lemah, ya. Saya mungkin nggak signifikan, dibilang signifikan juga. Yang kedua, karena sampel yang dipilih itu mungkin nggak akurat, seperti yang Pak Wadu tadi itu sampaikan juga, nggak akurat dan asal pilih sampel gitu, ya, sampel. Dan yang ketiga lah tidak ada kajian mendalam terhadap kaitan antara kegiatan SDGs terhadap revenue dan beban. Yang mana yang pengaruhi, mana yang paling signifikan. Kenapa seperti itu? Nggak ada, ya. Hanya konsep. Makanya kita lihat dengan kajian itu semua ilmu bisa mengkaji dampak SDGs terhadap kinerja. Mau anak sastra pun bisa, ya. Tapi kedalaman itu lemah. Anak sejarah juga bisa. Baca aja lah penelitian sebelum bisa itu. Anak siapa lagi? ITB juga bisa tuh mengkaji, bikin penelitian bisa. Tapi kan hasilnya nggak kurang kayak gini. Tapi untuk level 1 sih nggak masalah sih, ya. Kalau aplikatif, kamu hasilnya nggak signifikan, nggak apa-apa tuh signifikan, ya. Signifikan. Jadi misalnya kamu kalau level 1 bilang gini, kalau signifikan artinya apa? Artinya itu apa? Kalau signifikan artinya kan kegiatan SDGs itu tidak bisa menekan efisiensi, tidak bisa menekan peningkatan pendapatan, bisa menekan itu aja, ya. Kenapa? Karena publik tidak mengerti, ya. Mau lakukan SDGs apa enggak, cuek bye-bye aja, nggak ngerti, ya. Tanpa itu pun juga bisa. Memang kalau nggak ada SDGs, maka bangkrut perusahaan. Nggak juga, gitu, nggak juga. Mau tanpa SDGs nggak bisa naik laba, bisa aja, nggak ada masalah. Tapi kalau ada asam lain cerita tuh, ada asam lain ceritanya, ya. Itu harus kamu jelaskan itu, ya. Jadi implikasi manajemennya adalah dengan adanya nggak ada implikasi manajer karena hasilnya diragukan ini. Nggak bisa kita implikasi manajer kan. Susah implikasi manajernya. Karena kalau implikasi manajer nanti khawatirnya salah itu, salah analisis kita lagi, ya. Kan misalnya nggak signifikan. Nggak signifikan berarti artinya apa? Udahlah, ini dampak ke depan tuh manajemen nggak usah lakukan analisis lagi. Ngapain lah? Nggak pengaruh ke kinerja. Kan target dari direksi itu kan laba sedikit tingginya, biar dapat bonus kan. Ini nggak ada hasilnya kan, ngapain kan analisis itu kan? Jadi payah gitu, ya. Iya kan? Payah seperti itu. Kan bingung kita kan? Karena hasil pun kita ragukan itu. Nah, kalau di dalam mungkin di level lebih tinggi, mungkin ditangi banknya, Pak, benar nggak SDGs itu nggak pengaruh ke kinerja? Gimana cerita? Kenapa mau melakukan SDGs? Mungkin dasar politik. Hanya memenuhi ketentuan kewajiban, ya. Ketentuan aja supaya nggak ditegur, kena denda segala macam. Kalau nggak lakukan kan lagi biaya, jadi bisa rugi gitu. Itu aja motivasinya. Dan ini kan pelaporan, disclosure, bukan menggambarkan substansi kegiatannya kan. Bukan kualitas kegiatan substansi SDGs, tapi hanya
reporting disclosure. Ingat itu ya. Jadi angka-angka reporting disclosure kamu sampaikan tidak menggambarkan substansi kualitas dari kegiatan CCC itu. Nggak ada hubungannya. Contoh misalnya, saya melakukan kegiatan A. Kegiatan A itu saya ungkapkan bukan dari satu kan. Kegiatan A itu kualitasnya antah berantah. Misal kegiatan A misalnya menyumbang kepada masyarakat. Nah, masyarakat berarti saya laporkan, udah dapat dari satu. Padahal sumbangnya kecil. Nggak dibedakan sama sumbang yang perusahaan lain sumbang 3M. Perusahaan ini cuma 1 juta. Tapi 1 juga dapat angkanya kan? Benar nggak itu? Yang nyumbang 3M, yang nyumbang 1 juta kan dapat angkanya 1 kan itu. Angka apa? Dummy variable. Benar nggak? Benar nggak itu? Ya? Ngerti nggak itu? Itu kesepakatan tadi, angka GRI kamu sampaikan itu tidak menggambarkan kualitatif substansi kegiatan yang sesungguhnya dilaksanakan. Orang nyumbang 1 juta, nyumbang 30 miliar, 1 juga dapatnya. Kegiatan sudah dilakukan. Benar nggak? Ya. Itu yang nggak dianalisis oleh orang akuntansi dalam riset itu. Nggak ada analisisnya. Ya. Ya, Pak. Harusnya ada ukuran matematik tuh, ukuran matematik. Kalau misalnya dia nyumbang 1 juta, nilai berapa? Nyumbang 30 miliar, berapa nilai? Jangan 1 aja. Simple aja tuh ya. Ya. Ya, Pak. Nah itu, jadi itu yang kamu harus sampaikan juga di analisis itu. Kenapa nggak signifikan? Karena nilainya beradul itu. GRI itu dengan baru substansi masalah. Ada hubungan kinerja. Coba bayangkan ya. Saya nyumbang 1 juta, dapat 1 poin. Karena dami variable. Dia nyumbang 30 miliar, dapat 1 poin. Masa mempengaruhi kinerja? Ya. Saya 100 triliun, nyumbang 1 juta. 1 juta dapatnya. Ya pasti nggak perlu kinerja saya lah. Aset saya 1 triliun, menyumbang 30 juta. Kemungkinan itu pengaruh tuh. Karena kan ada apresiasi masyarakat. Wah ini hebat nih ya. Perusahaan ini. Karena cuma banyak. Jadi mau beli barangnya. Mau memakai jasanya gitu. Tapi kalau cuma 1 juta, nggak mau dia. Menjauh konsumen. Tapi pengumpulan ini kan tidak mengcover itu. Mau nyumbang 1 juta, mau 30 miliar. Sama aja. Ya. Nah itu saya kalau saya konferen kemana-mana, kalau ada presentasi gini, saya kritik habis-habisan di bidang itu. Saya bilang, lu kira dengan EGD tinggi itu hebat? Belum tentu saya bilang. Tak skor tinggi, hebat. Belum tentu hebat. Kenapa? Saya buktikan itu, diam aja dia tuh. Nggak bisa jawab dia tuh. Ya. Jadi analisis gini, semakin banyak diungkapkan, poinnya mengikuti kinerja. Bukan sebagai banyak, si bagus merasakan, enggak, semakin diungkapkan. Ungkapan aja. Jangan ada hubungan dengan kualitatif, hubungan dengan bagus, nggak ada hubungan itu. Ungkapan aja. Cuma diungkapkan mungkin bagus. Ya. Itu. Ya pasti nggak ada hubungan. Hanya pengungkapan aja kok. Apa hubungan dengan kinerja. Tapi kalau harga saham bisa tuh. Harga saham itu kalau makin banyak diungkapkan, ada apresiasi dari investor. Wah ini bagus nih. Jujur orangnya. Tapi jujur belum tentu kaya loh. Jujur belum tentu berlaba. Jujur belum tentu asetnya bertumbuh. Belum tentu. Ya jujur aja. Ngerti nggak? Ya. Banyak mengungkapkan semua belum tentu dia perusahaan bagus. Mengungkapkan semua belum tentu perusahaannya asetnya bertumbuh pesat. Belum tentu. Ya. Dia sering mengungkapkan aja. Hanya mengungkapkan integritas kejujuran aja. Ya. Ya. Jujur itu kalau dia kerja keras, jujur baru produktivitas naik. Tapi jujur nggak bekerja sama aja. Ya. Itulah kajian-kajian dalam seperti itu nggak dilakukan oleh di kajian teori, nggak ada. Ya. Karena lemah dalam logika matematik, lemah ya. Lemah sekali. Kajian teori akuntansi lemah di situ, kajian matematik lemah. Ya. Itu. Sehingga beberapa hasil riset itu kadang saya bingung tuh. Kok enak, cepat banget nyimpulkan gini-gini. Padahal di mana dasarnya? Nggak ada. Ya. Itu aja ya saya sampaikan. Tapi terus terang aja apa kamu sudah baik ya, sudah bagus ya. Tinggal kamu analisis saja, nggak usah kamu rubah. Olah datang usah rubah, biarkan aja. Ya. Cuma kamu dari saya sampaikan kamu paham apa artinya itu semua gitu ya. Ya. Baik, Pak. Itu ya. Ya, Pak. Kamu rubah analisisnya, aplikasi manajerialnya,
kemudian kekurangannya, kelemahan, keterbatasan penelitianmu, kamu lihat lagi, kemudian saranmu apa. Nah, itu penting dilakukan perubahan di penjelasan saya ini. Kamu nangkap nggak? Iya, Pak. Nangkap nggak penjelasan saya? Nangkap nggak? Di penjelasan saya nangkap nggak? Nangkap ya? Insya Allah nangkep, Pak. Mudah-mudahan nangkap, tapi biasanya mahasiswa susah nangkap ngomong saya itu. Insya Allah Nanti nangkep, Pak. begitu ke tempat saya lagi dibikinnya. Iya. Begitu selesai ujian, perbaikan mana? Lain lagi dibikinnya. Terpaksa saya setuju aja, malas bolak-balik gitu. Akhirnya kalau dibaca oleh kakak kelasnya, adik kelasnya ada kacau tuh. Ya. Nah itu aja ya, Asri ya. Iya, Ada Pak. kamu Terima kasih. tanyakan saya nggak? Ada kamu tanyakan saya nggak? Kan saya nanya kamu sekarang, saya nanya kamu kayaknya tuh. Banyak Eh. memberikan masukan. Saya harus banyak tanya. Sekarang nanya saya ada nggak? Ada perlu tanya saya? Jadi ini ya Pak, kayak nanti saya perbaiki analisisnya ya Pak ya. Saya Analisisnya, perbaiki. Kajian teori analisis kalau bisa lengkapi kajian teorinya. bagian apa aja Pak? Kajian teori lengkapi, benar nggak refleksi itu negatif, Oh iya ya. Aduh yang sisi benar nggak berhubungan dengan kinerja. Coba lihat lagi kajian teori, tambah lagi analisis itu. Ya. Ya. Dengan nyaman kamu menganalisis hasil ya. Ya Pak. Kajian teori lemah, nggak nyaman menganalisis hasilnya itu. Karena nyaman, basicnya nggak kuat ya. Ya. Ya, Sri ya. Ya Pak, baik, Itu Pak. aja sampaikan. Berikutnya ada Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Saya udah cukup, udah Sparta. Iya. Itu benar yang sampaikan Pak Sparta tadi ya, Sri ya? Ya. Ya, itu yang pernah saya jelaskan ke Asri waktu bimbang dan ragu Pak Sparta. Jadi Asri itu sempat bimbang dan ragu. Iya. Pak kok nggak ada signifikan Pak? Ya memang, ya memang dari sisi teori, bahkan terakhir itu saya ikut diskusinya Prof. Lindawati Gunawan, yang UI itu Pak Sparta. Iya, betul-betul saya kenal. Ya. 13 Juli gitu ya. Iya. Nah, beliau membahas tentang ESG. Memang di perusahaan, banyak perusahaan, pelaporan sustainability report itu baru sekedar pada memenuhi kewajiban. Ya, betul. Ya, belum menjadi driven ya, atau faktor penggerak Ya, betul. untuk pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ya. Gitu. Nah, itu tambahin. Apalagi Bang, seperti yang sampaikan Pak Supra tadi, berapa kira-kira biaya environment, social government terhadap total pendapatan, total biaya itu, waduh, 0,1% kali ya. Iya, benar. Nggak nyampe gitu loh. Itu isu lama tuh Pak Taufik, isu lama ya, tuh. Ya, jadi ini mungkin temuanmu ini memperkuat pendapat Prof. Lindawati Gunawan. Jadi memang Indonesia ini pelaporan ESG baru sebatas untuk pemenuhan kewajiban. Jadi gugurlah kewajibanku gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi belum menjadi driven atau penggerak untuk perolehan perolehan kinerja ROA. Nah, mungkin sedikit pengalaman aja ya, sedikit pengalaman. Apakah misalnya bantuan sosial bank itu terkait nggak dengan misalnya pendanaan? Ada. Nah, ternyata gini Pak, Sparta pengalaman Pak. IBS itu pernah meminta bantuan sponsorship deh, itu kan sosial tuh dari salah satu bank. Nah, kita itu wajib menyimpan dana ke mereka loh Pak, 1 tahun. Jadi kalau kita menyimpan 1 miliar gitu ya, maka mau dikasih bantuan misalnya ini 10 juta itu Pak. Jadi tapi ini gini ya, karena bantuan sosialnya kecil, sehingga kalau diteliti pun tidak ngaruh terhadap total DPK, dana pihak ketiga gitu ya. Gitu sih, kalau mau diuji statistik nggak ngaruh. Cuma apakah ada salah satu prasyarat kecil ada ya. Jadi kalau kita ingin ini biasanya untuk perusahaan atau sekolahan atau lembaga itu ya. Kalau kita ingin meminta bantuan sosial dari mereka, Pak,
Bapak ini ya nyimpen dulu gitu. Di kita misalnya 1 miliar ya Pak ya gitu selama setahun nggak boleh diambil baru saya kasih Pak. Tapi ini karena porsinya kecil kalau di juga nggak signifikan. Oke, itu menambahkan sedikit aja Asri ya. Ya. Kemudian perhatikan tadi masukan dari Pak Kang Didik sama Pak Sparta terkait dengan ini pembahasan ya. Oke, jadi pembahasan angka-angka ini kenapa tidak signifikan ya? Itu perlu dijelaskan mungkin lebih panjang lebar ya. Karena apa? Angka kan tidak bisa bicara, ya kan? Angka tidak bisa bicara. Ini mengungkapkan ya behind the number itu apa sih yang bisa dibaca oleh ini ya para peneliti berikutnya gitu. Oke, cukup sekian Pak Sparta. Oke. Dari kami terima kasih atas masukannya Pak Sparta, Kang Didik ya. Atur nuhun. Saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Pak Taufik atas responnya. Saya sependapat apa yang sampai Pak Taufik ya. Dan juga kepada Pak Didik terima kasih atas masukan juga. Sehingga kita harapkan skripsi ini nanti bisa lebih baik ya. Dan dibaca oleh adik-adiknya, pihak ketiga ya. Dan juga kalau masuk ke jurnal itu ada sisi lain ya, sisi lain yang ditambah bagi pembaca ya. Misalnya sisi lain begini, kan sudah banyak riset terang ini, ada signifikan dan angka-angka orang udah bosan. Tapi analisisnya sisi lain mana yang dikaji itu, bagaimana dia mengungkapkan sisi lain dari hasil itu yang diharapkan dari oleh pembaca dari pengarang itu, dari peneliti itu sebenarnya. Jadi memperbaiki logika berpikir mereka juga sebenarnya. Jadi seperti misalnya saya bikin penelitian ya, jurnal-jurnal saya itu kan banyak isi lain yang saya ungkapkan di analisis itu ya. Walaupun orang lain juga melakukan penelitian itu, tapi orang itu kadang kalau saya baca hasil analisis antah berantah aja disampaikannya ya, nggak jelas ya maunya kemana ya, terus kesimpulan nggak jelas itu. Padahal yang diharapkan oleh publik itulah analisis hasil sebenarnya, yang ketajaman analisis dia itu, sehingga ada perbaikan logika bagi pembacanya. Itu saya sampaikan. Untuk itu kalau belum nggak ada lagi dari Pak Didik sama Pak Taufik, mungkin sementara kita persilakan dulu untuk Pak Asri itu keluar, kita mau diskusi hasil. Silakan Pak Asri. Maaf ya Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Salam. Asri sudah bergabung lagi. Gimana perasaan Asri? Sudah selesai kita uji? Alhamdulillah Pak. Apa? Kamu di mana? Di rumah atau di kantor atau di IBS? Di KPM Pak, di IBS Pak. KPM ya. Itu teman kamu tuh bilang jangan diganggu dulu dong. Siapa tuh? Teman kamu sampingmu siapa itu? Iya Pak, udah dibilangin Pak. Jangan diusir aja tuh, jangan diganggu. Dia tadi mengganggu terus ya. Jadi udah enak kamu ya. Ya, kita sudah berdiskusi 3 orang, Pak Taufik, Pak Didik, saya ya. Diskusinya keras. Dari hasil penelitian kamu kerja cukup rapi ya, telaten, sistematis ya. Kita akui lah itu kan untuk level 1 banyak kelemahan ya. Kajian teori pasti nggak selengkap kalau S2 S3 ya. Terus analisis implikasi media sesuatu yang paling sulit ya sebenarnya. Jangankan S1, S3 aja boleh potan implikasi materialnya. Itu memang sesuatu yang susah gitu ya. Nah, kemudian juga di sisi saran juga itu, jika kamu perbaiki aja sesuai kemampuan kamu ya, nanti diskusi sama Pak Taufik ya. Diskusi, kita tambah juga dari masukan saya sama pendidik ya. Namun semuanya itu kita cukup paham dan juga proses kuliah kamu. Kamu udah kuliah berapa 4 tahun ya? Dan kita tahu siapa kamu, dan Pak Didik juga pernah ngajarin kamu, Pak Taufik juga tahu bagaimana usaha effort kamu untuk kuliah itu luar biasa lah ya. Rajin ya.
Terus sama saya kamu dia juga bagus itu ya. Atau Taufik juga bagus itu. Jadi Hajim bagus lah ya. Nah proses itu kita lihat ya. Itu yang mempengaruhi hasil akhir. Sehingga apalagi PK kamu sekarang 3,77 ya. Luar biasa itu. Tinggi sekali. Berdasarkan semua variabel itu dari effort kamu, usaha kamu, hasil kamu, proses kamu jalani, kuliah-kuliah selama kamu ikuti dengan dosen-dosen ABS, terus juga bagaimana integritas kamu, semua akan mempengaruhi nilai akhir. Dengan demikian, setelah kami diskusi, nilai kamu itu di rata-ratain itu 80,6. Jadi nilai A. Tapi A ini relatif ya sifatnya. Jadi nilai A setiap daerah itu beda-beda ya. Jadi apakah A kamu itu betul-betul optimal, nanti di praktek kita buktikan. Kalau kamu sukses praktek, berarti nanti misal sukses itu bukan saat kamu bekerja baru 5 tahun, enggak. Sukses itu nanti setelah akhir kamu bekerja. Ketahuan nanti itu. Misalnya setelah akhir bekerja, kamu mencapai apa? Kalau misalnya umur 55, 50-an. Nah, mencapai akhir itu, ketahuan tuh, nanti PK kamu benar 3,78 gitu. Karena hasil luar biasa gitu, ya. Karena berdampak juga situ, ya. Kecuali ini kena nasib, Pak. Ya nasib itu tergantung effort juga. Ya. Gitu. Jadi kita harapkan kita tunggu supaya kamu nanti tetap jangan berubah ya. Tetap rajin, tetap bertekun ya, tetap belajar terus kalau bisa S2 S3 ya. Karena kamu potensi untuk itu ya. Itu aja kami sampaikan. Kami ucapkan selamat dan sebelum saya akhiri, saya persilakan dulu kepada Pak Didik untuk menyampaikan kesan-kesan selama ini. Ya. Didik silakan. Pak Didik silakan. Pak pembimbing aja deh Pak. Ya udah. Apa? Udah selesai? Di asli kali Pak, yang kesan-kesannya. Kesan asli aja deh. Udah. Dari asli aja Pak. Ya, Tadi kan udah kita tanya-tanya, mungkin Asri kalau, ingin curhat atau gimana gitu. Kalau nggak ada nanti giliran Asri ya. Jadi silakan Asri kamu sampaikan selama kuliah 4 tahun ini apa kesan-kesan yang berkesan baik-baik itu buruk ya. Dan apa saran kamu terhadap kemajuan IPS silakan. Dan juga ya silakan Pak Asri. Silakan. Silakan Asri. Asri. Baik Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak Taufik, Pak Dik, Pak Sparta. Izin menyampaikan kalau kesan saya kuliah di IBS itu kan kelas sore ya Pak ya, kelas karyawan itu. Saya melihat dari dosen-dosennya itu, saya sangat suka sih Pak, maksudnya jelas gitu loh Pak. Kualitasnya bagus gitu menurut saya ya Pak ya. Kang Dik ada noisy. Terus mic-nya. Ya. Iya Pak, itu sih. Terus IBS itu fasilitasnya sih cukup baik ya Pak, maksudnya bagus gitu. Kok pakai sih, Sri? Kenapa? Kok pakai kata sih? Cukup bagus ya. Gitu dong. Tuh. Yang pertama jadi kualitas dosennya bagus Pak, terus fasilitasnya juga yang saya ngerasain itu. Terus pesan ya Pak ya, pesannya mungkin apa ya? Semoga IBS itu semakin maju Pak, maksudnya mahasiswanya jadi banyak gitu. Terus semakin ditingkatin lagi kayak koordinasi informasinya Pak, kerjasama gitu Pak. Itu aja sih Pak yang saya ini. Akreditasi unggul kita dapat 2 itu gimana pendapatmu? Alhamdulillah Pak. Oke. Cukup bagus Pak. Bagus ya, oke. Oke, dengan demikian Pak Taufik masih ada Pak Taufik, sampaikan Pak Taufik. Cukup Pak, terima kasih Pak Sparta, Kang Didik. Oke, terima kasih deh. Oke, dengan demikian akhirnya kita sampai juga ke penghujung acara. Dengan demikian saya tutup acara ini, acara sidang skripsi ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Sri ya.
Selamat Mbak Sri. Salam ke orang tua aja ya. Terima Nah, kasih Pak. Asri, Pak. SAK. Ya. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih, Mas supportermu Terima kasih mana Sri? Pak Taufik. Supportermu, Kenapa? supporter. Siapa tuh? Oh, itu supporternya. Coba tunjukin saya mana supporter, tunjukin tuh. Nah itu dia supporternya Mana itu. tuh? Oh, Kelihatan, nggak muncul gambarnya. Itu membantu jawab nggak tadi itu, Sri? Ya, aman, Pak. Aman. Wah. Oh, coba tuh, waduh aman. Oke, Leslie. Terima kasih banyak Pak Taufik. Oke, Pak langsung ke Starbucks, Sparta, Sri. atas Starbucks. ilmunya. Sehat-sehat Ya. selalu Pak. Ya, Ya, amin. amin, Ya, amin. Terima kasih dadah. Pak Sparta, Pak Makasih, Taufik. Ya, Pak sama-sama. Sparta. Ya, Sama-sama. makasih Mbak Mul ya. Ya, Ya, selamat sama-sama. Terima kasih Pak Dik-Dik. Ya, Pak Didik ada di belakang tuh.